Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami walidina wa jami masyayikhina wa jami muallifil kutubil lati ta'alamnaha wa alamnaha wa nakhusu muallif hadzal kitab Syekh lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi waqtit tahsili. Faslun fi waqtit tahsili. Faslun bermula ini adalah fasal fi waqtit tahsili dalam menjelaskan waktu ideal menghasilkan ilmu. Fi waqtit tahsili dalam menjelaskan waktu ideal menghasilkan ilmu. Kila diucapkan apa waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Maknanya waktu ta'allumi bermula masa belajar itu minal mahdi dimulai sejak kecil ilal lahdi sampai mati. Dakhola masuk siapa Hasan ibnu Ziyad fit tafaqquhi dalam mempelajari ilmu fikih. Wahwa halnya bermula Hasan bin Ziyad itu ibnu Samanina putra 80. Apanya sanatan tahunnya? Walam yabid halnya tidak tidur siapa Hasan bin Ziyad alal firoshi di atas alas arba'ina selama 40. Apanya sanatan tahunnya? Fa'afta kemudian berfatwa siapa Hasan bin Ziyad ba'da dzalika setelah belajar 40 tahun. Ba'da dzalika setelah belajar 40 tahun. Arba'ina selama 40. Apanya sanatan tahunnya? Dimulai dari hadis ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak kecil sampai mati. Sehingga ini ada contoh suri tauladan ya, namanya Hasan bin Ziyad. Beliau memulai belajar fikih di usia 80 tahun. Beliau salah satu murid dari Imam Abu Hanifah dan beliau belajar ilmu fikih dimulai sejak usia 80 tahun. Kemudian di saat beliau belajar, beliau tidak pernah tidur di atas kasur, beliau tidak pernah tidur di atas alas. Ini menunjukkan ketawaduan beliau dan keprihatinan beliau di saat pencarian ilmu ya. Selama 40 tahun beliau prihatin karena mencari ilmu sampai beliau tidak pernah tidur di atas kasur. Kemudian setelah itu beliau mengeluarkan fatwa-fatwa tentang fikih selama 40 tahun. Sehingga total usia beliau adalah 160 tahun ya. Belajar 40 tahun dimulai sejak usia 80 tahun.
Kemudian setelah itu berarti setelah usianya 120 tahun beliau baru menyebarkan ilmunya, baru berfatwa. Sehingga kita yang baru belajar cuman berapa bulan dan atau baru berapa tahun itu ya jangan terlalu berani mengeluarkan fatwa, ya jangan terlalu berani mengeluarkan fatwa karena ilmu kita belum seberapa, maksudnya begitu. Wa afdolul awqati, bermula lebih utamanya waktu. Wa afdolul awqati, bermula lebih utamanya waktu. Syarhus sababi, adalah permulaan masa muda. Wa waktu sahari, dan waktu menjelang subuh. Wa bainal isya'aini, dan waktu di antara maghrib dan isya. Kemudian usia yang paling ideal, yang paling mendukung untuk belajar adalah usia muda, ya. Karena pada saat usia muda secara hafalan juga baik, secara pemahaman juga luar biasa. Sehingga jangan sampai disia-siakan usia muda ini. Kemudian kalau per hari, waktu yang paling ideal, waktu yang paling baik digunakan untuk belajar adalah waktu menjelang subuh, atau kita istilahkan dengan waktu sahur gitu ya. Waktu menjelang subuh itu waktu yang sangat baik untuk kita melakukan belajar, dan juga waktu di antara maghrib dan isya itu juga sangat baik untuk kita belajar. Wayam bari, dan selayaknya apaan yastauriko, untuk menghabiskan siapa tolibul ilmi. Apaan yastauriko, agar menghabiskan siapa tolibul ilmi jami'a awqatihi, terhadap seluruh waktu-waktunya. Fa'idha malla, ketika bosan siapa tolibul ilmi an ilmin, dari satu ilmu, yastaghillu, maka menyibukkan diri siapa tolibul ilmi, maka menyibukkan diri siapa tolibul ilmi bi'ilmin, dengan ilmu akhara, yang lain. Sekali lagi, ini kitab didesain untuk memberi semangat dan memberi motivasi kepada orang-orang yang belajar, begitu ya. Sehingga nanti fokus pembahasannya itu adalah hal-hal yang menunjang terhadap kemaksimalan belajar. Nah, salah satu trik agar pencapaian belajar maksimal adalah kita luangkan seluruh waktu kita untuk pencarian ilmu, ya. Kita luangkan seluruh waktu kosong kita untuk pencarian ilmu, sehingga nanti kalau seandainya semisal kita sudah bosan dengan satu ilmu, maksudnya kita belajar ilmu nahwu semisal, kemudian kita merasa bosan, merasa jenuh, maka coba berpindah ke ilmu yang lain. Begitu, semisal ilmu shoroh atau ilmu fikih dan seterusnya, begitu. Ini salah satu trik agar kita tetap belajar ketika kondisi kita sudah bosan terhadap satu ilmu. Karena setiap ilmu itu memiliki kelezatan masing-masing. Beda tingkat kelezatan antara ilmu nahwu dengan ilmu shoroh itu berbeda. Ya maksudnya ya dicoba lah, maksudnya jangan cuma sekedar mencoba aneka ragam makanan,
yang apa gitu ya, buah-buahan ini rasanya apa, buah-buahan itu rasanya apa. Kan kita kalau makan begitu, seandainya sudah bosan makan makanan A, kita akan mencoba makanan yang B, karena kita itu memiliki rasa penasaran terhadap rasa nikmatnya sebuah makanan. Sama dalam hal ilmu pun begitu, karena ilmu memiliki tingkat kelezatan. Kita coba, kalau seandainya sudah bosan dengan satu cabang ilmu, kita berpindah ke ilmu yang lain. Begitu. Mental pelajar begitu namanya. Wakana, dan ada siapa Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, itu idza malla, ketika bosan siapa Ibnu Abbas, minal kalami, dari ilmu kalam atau dari berbicara gitu ya, yaqulu, maka berkata siapa Ibnu Abbas, hatu diwanas syu'ara'i, maknanya hatu, datangkanlah siapa kalian, hatu, datangkanlah siapa kalian, diwanas syu'ara'i, terhadap buku para penyair, terhadap buku para penyair. Tuh, potret Ibnu Abbas kalau sudah bosan berbicara atau bosan dari ilmu tauhid, beliau akan mencari cabang ilmu yang lain, yakni ilmu tentang syair. Nanti kalau di pesantren-pesantren itu ada pelajaran tentang syair, namanya ilmu arud. Wakana, dan ada siapa Muhammad Ibnul Hasan, itulah yanamu, tidak tidur siapa Muhammad, al-laila, di malam hari. Wakana, dan ada siapa Muhammad, itu yad'u, meletakkan siapa Muhammad, indahu, di sisi beliau, dafatiro, terhadap buku catatan. Wakana, dan ada siapa Muhammad, itu idza malla, ketika bosan siapa Muhammad, min naw'in, dari satu macam ilmu, yanzuru, maka melihat siapa Muhammad, fi naw'in, dalam macam ilmu, fi naw'in, dalam macam ilmu, akhara, yang lain. Wakana, dan ada siapa Muhammad, itu yad'u, meletakkan siapa Muhammad, indahu, di sisi beliau, al-ma'a, akan air, wa yuzilu, dan menghilangkan siapa Muhammad, naumahu, akan tidurnya atau akan rasa kantuknya, bil ma'i, dengan air. Wakana, dan ada siapa Muhammad, itu yaqulu, berkata siapa Muhammad, an-naumu minal haroroti, maknanya an-naumu, bermula tidur, itu minal haroroti, disebabkan panas. Fala budda, maka harus, min dafaihi, dari menolak rasa kantuk atau keinginan untuk tidur, bil ma'i, dengan air.
Al-baridi yang segar. La budda itu sebenarnya laknya itu la linafil jinsi ya. Ya la yang amalnya seperti halnya inna, dia menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Buddha itu menjadi isimnya la, sehingga kita bacanya la Buddha, bukan la buddu, bukan la buddin, bukan la buddun, bukan la buddan. Sebab yang namanya isimnya la itu nanti tanpa tanwin, terbaca fathah tanpa tanwin. Khobarnya la itu dikira-kirakan, sehingga kalau makna yang sesuai dengan teori ya, nanti Buddha itu artinya kan terhindar, sehingga maknanya fala Buddha, maka tidak bisa terhindar itu maujud, begitu. Maka tidak bisa terhindar itu maujudun. Dan nanti setelah la Buddha itu mesti ada min, entah itu minnya tampak seperti dalam kasus kita ini fala Buddha min dafnihi, atau minnya tidak tampak, begitu. Kemudian yang di atas itu wa bainal isya'aini. Isya itu ada berapa? Satu ya. Yang dimaksud dengan isya'aini ini adalah isya dengan maghrib. Ini wa bainal isya'aini, i'rab dari isya'aini itu adalah jer. Sebab dia dijerkan oleh lafaz baina menjadi majrur. Tanda jernya isya'aini adalah ya. Sebab isya'aini adalah lafaz yang disamakan dengan isim tasniyah atau mulhaq namanya. Mulhaq bitasniyah, lafaz yang disamakan dengan isim tasniyah. Sebab kalau contoh zaidani atau zaidaini itu nanti isim tasniyah ada kurang lebih 8 syarat. Di antara syaratnya adalah dua lafaz ini ya, semisal zaidaini, ketika dilepas dari tambahan ya dan nun jadinya kan zaidun wa zaidun ya. Nah, syarat dari dua lafaz ini harus sama. Seperti zaidah ini kalau dilepas zaidun wa zaidun itu sama, nanti kategorinya isim tasniyah. Tapi seandainya tidak sama, seperti isya'aini, ini kalau kita lepas dari tambahan, nanti kita ucapkan isya'un wa maghribun, begitu. Atau dalam contoh lain komaroini. Komaroini itu maksudnya adalah komarun wa syamsun, rembulan dan matahari. Karena di dunia komarun itu cuma ada satu, sehingga kalau seandainya komaroini itu maksudnya adalah rembulan dan matahari, itu namanya mulhaq bitasniyah, begitu. Atau abawaini ya, abawaini itu artinya ayah dan ibu. Kalau dilepas bukan abun wa abun, sebab manusia itu pasti ayahnya cuma satu, tidak mungkin ayah seorang manusia dua, itu tidak mungkin. Dalam bab iddah contoh ya, kenapa wanita yang diceraikan itu ada masa iddahnya. Kemudian ada salah satu ulama yang memberi alasan yang nanti namanya hikmah ya. Karena seseorang yang dicerai, kalau seandainya dia tidak diberlakukan hukum iddah, kalau tidak diberlakukan hukum iddah berarti dia boleh menikah dengan orang lain. Nah, wanita yang baru saja bercerai itu harus ada masa iddahnya. Sebab untuk menentukan atau untuk memastikan bahwa di dalam rahimnya tidak tersisa sperma dari suami yang pertama yang telah menceraikan. Sebab nanti kalau seandainya suami pertama menceraikan, si istri kemudian langsung nikah dengan laki-laki lain dan ternyata hamil dan punya anak, ini bingung. Anaknya mau dinisbatkan kepada kepada suami pertama atau kepada suami kedua. Meskipun di zaman sekarang sudah ada
tes DNA ya. Meskipun begitu, artinya segala hal yang menutup kemungkinan terhadap kesamaran nasab seorang manusia itu tidak menghapuskan hukum iddah. Karena yang namanya iddah itu sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu kita hanya sekedar patuh kepada syariat. Kita tidak bisa mengotak-atik, kita tidak bisa mencari alasannya kenapa begitu. Itu nanti istilahnya ta'abbudi kalau dalam fikih. Lawan dari ta'abbudi adalah ta'akuli. Contohnya seperti apa namanya, wala taqul lahuma uffin ya. Jangan kamu berkata kasar kepada kedua orang tua. Ini bisa kita cari alasannya, ilatnya bisa kita cari. Kenapa kita diharamkan mengatakan kasar kepada kedua orang tua? Karena ini bisa menyakiti perasaan orang tua. Sehingga menyakiti perasaan orang tua dijadikan sebagai ilat atau dijadikan sebagai alasan kenapa berkata kasar kepada orang tua diharamkan. Sehingga hal-hal yang nanti menghantarkan terhadap menyakiti kedua orang tua, semisal memukul kedua orang tua, membakar kedua orang tua, mensalib kedua orang tua, meskipun tidak ada dalil Al-Quran atau hadis, itu hukumnya haram karena memiliki unsur berupa menyakiti kedua orang tua. Ini namanya kias nanti ya. Jadi ada hukum fikih itu yang ta'abbudi. Ta'abbudi itu berarti tidak ada alasannya. Kalaupun ada ulama yang coba memberikan alasan, itu bukan ilat namanya, bukan alasan, tapi hikmah. Ya. Kalau yang lawan dari ta'abbudi itu namanya ta'akuli. Kalau ta'akuli itu bisa dinalar, logis gitu. Kalau seandainya logis pasti punya alasan, pasti punya ilat. Dan ilat ini nanti akan berpengaruh atau akan berlaku dalam hal-hal yang selain yang disebutkan, seperti contoh tadi. Begitu. Al-hukmu yajri ma ilatihi. Yang namanya hukum itu berlaku ketika ada ilatnya, ada alasannya. Begitu. Kemudian ini ya trik kalau seandainya ngantuk, siram pakai air, karena yang namanya ngantuk atau tidur itu muncul dari, kata Syekh Muhammad ya, muncul dari rasa panas, dan rasa panas itu bisa diredam dengan air yang segar. Lah ini salah satu trik maksudnya. Kalau seandainya kita punya trik lain selain yang di sini ya nggak apa-apa. Maksudnya yang lebih cocok dengan kita. Semisal kalau ngantuk berdiri agar menghilangkan rasa kantuknya. Kalau kiai-kiai zaman dahulu itu ada sampai yang menghilangkan rasa ngantuknya itu dengan garam ditaruh di matanya. Itu kan perih. Itu bukan untuk menyakiti diri, tapi agar rasa kantuk itu hilang demi tercapainya ilmu, maksudnya begitu, agar tidak ngantuk. Atau ngopi ya nggak apa-apa, nanti lil wasail hukmul maqasid gitu ya, maksudnya sarana-sarana yang menghantarkan terhadap sesuatu itu nanti dihukumi dengan hukum sesuatu itu. Semisal kita ngopi tujuannya agar kuat belajar, maka ngopi kita ini dihukumi baik sebagaimana hukumnya belajar, gitu ya. Atau semisal kita bangun malam sebagai sarana atau sebagai media agar kita bisa maling, agar kita bisa ngepet semisal, berarti nanti begadangnya ya hukumnya seperti ngepet, karena
wasilah atau perantara itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Gitu. Faslun bermula ini adalah fasal fisyafaqoti dalam menjelaskan kasih sayang, wan nasihati dan mengharapkan kebaikan, wayambari sebaiknya, apaan yakuna ada, siapa sohibul ilmi pemilik ilmu atau sahabat ilmu itu ya. Musyfikon adalah orang yang penyayang, nasihan yang mengharapkan kebaikan, ghairu hasidin yang tidak memiliki sifat hasud, ghairu hasidin yang tidak memiliki sifat hasud. Fal hasadu bermula sifat hasud itu yadurru membahayakan apa hasud, wala yanfa'u dan tidak bermanfaat apa hasud. Wakana dan ada siapa ustazuna Syekhul Islami Burhanuddini rahmatullahi ta'ala bermula rahmatnya Allah ta'ala itu alaihi semoga tercurahkan pada beliau. Itu yakulu berkata siapa Syekh Burhanuddin. Qalu berkata siapa ulama. Inna banal muallimi sesungguhnya putra seorang guru. Inna banal muallimi sesungguhnya putra seorang guru. Itu yakunu akan ada siapa ibnal muallim itu aliman orang yang alim. Li'annal muallima karena sesungguhnya seorang guru itu yuridu mengharapkan siapa muallim an yakuna agar ada siapa talamiduhu murid-muridnya muallim. Siapa talamiduhu murid-muridnya muallim fil Qur'ani dalam ilmu Al-Qur'an. Ulama'a adalah orang-orang alim. Fabi barokati i'tiqadihi maka sebab berkah keyakinan muallim, maka sebab berkah keyakinan muallim, wa syafaqatihi dan kasih sayang muallim, yakunu ada siapa ibnuhu putranya itu aliman orang alim. Wakana dan ada apa keadaan itu yuhka diceritakan apa anna sodrol ajalla burhanal a'immati. Sodro itu artinya depan. Nanti kalau kita terjemahkan itu artinya pemimpin berarti. Al-ajal itu artinya orang yang sangat mulia. Burhanul a'immah itu artinya petunjuk para imam. Maksudnya panutan para imam gitu. Itu ja'ala menjadikan siapa Syekh Sodro
Waktu sabki akan waktu mengaji. Li banaihi untuk kedua putranya. As-sodri syahidi Hisamuddin, yakni saudari syahid Hisamuddin. Nama putra yang pertama Hisamuddin. Wa saudari Sa'id Tajuddin, nama putra yang kedua Tajuddin. Waktu dohwati di waktu duha. Al-kubro yang besar, menjelang zuhur ya, maksudnya waktu duha yang besar itu. Ba'da jami'il asbaqi, setelah seluruh pengajian-pengajian. Fakana, kemudian ada siapa kedua putranya itu yakulani, berkata siapa dua putranya, inna tobiatana, sesungguhnya karakter kita, sesungguhnya karakter kita itu takilu, tumpul apa tobiatuna, watamallu, dan bosan apa tobiatuna, fi dzalikal waqti, dalam waktu tersebut. Faqala, kemudian berkata siapa abuhuma, ayah mereka berdua, innal ghurabaa, sesungguhnya para pengembara, innal ghurabaa, sesungguhnya para pengembara, dalam kurung para santri, wa auladal kubaroi, dan putra-putra orang-orang besar, wa auladal kubaroi, dan putra-putra orang-orang besar, itu yatunani, datang siapa mereka kepadaku, itu yatunani, dia datang siapa mereka kepadaku, min aqtaril ardi, dari penjuru dunia, dari penjuru dunia. Fala budda, maka harus, min an uqaddima, mendahulukan siapa aku, asbaqohum, terhadap pengajian-pengajian mereka. Faqala, fabi barokati syafaqatihi, maka sebab berkah kasih sayang beliau, sesodar ya, maka sebab berkah kasih sayang beliau, faqo, mengungguli, siapa ibnahu, kedua putra beliau, ala aktsari fuqohai ahlil ardi, atas kebanyakan para pakar fikih penduduk bumi, atas kebanyakan para pakar fikih penduduk bumi, fi dzalikal asri, dalam era tersebut, fil fikhi, dalam ilmu fikih. Kemudian pentingnya bagi kita yang sudah belajar ilmu dan kita sudah memiliki secuil ilmu, kita harus memiliki rasa kasih sayang, dan jangan sampai kasih sayang terhadap makhluk Allah yang lain, dan jangan sampai kita memiliki rasa hasud kepada makhluk Allah yang lain.
karena rasa hasud ini sangat berbahaya dan sama sekali tidak bermanfaat. Kemudian ada teori begini. Ketika ada seseorang menjadi guru, maka putranya atau putrinya sudah bisa dipastikan akan menjadi orang hebat. Sudah bisa dipastikan putra atau putrinya akan menjadi orang cerdas, orang alim, pasti. Ya, karena yang namanya guru ini semuanya pasti menginginkan agar murid-muridnya alim, menginginkan agar murid-muridnya mengerti tentang apa yang ada dalam Al-Quran. Begitu. Ini adalah bentuk kasih sayang seorang guru terhadap muridnya, sehingga segala bentuk takzir, segala bentuk hukuman dari guru kepada murid itu jangan sampai kita salah artikan. Itu adalah sebuah ekspresi dari rasa sayang guru terhadap kita. Karena beliau-beliau itu sangat ingin agar kita menjadi orang alim, agar kita menjadi orang yang lebih keren daripada beliau, sehingga beliau rela untuk menghukum kita, untuk meluangkan waktu membersamai kita. Begitu. Ya, semua guru pasti begitu. Pasti menginginkan murid-muridnya adalah orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, mengerti ilmu. Nah, sehingga karena seorang guru memiliki sifat kasih sayang sangat tinggi terhadap muridnya, maka sebab berkah dari kasih sayangnya itu anaknya menjadi orang alim. Berkah dari dia sayang kepada muridnya, maka anaknya dia menjadi orang alim. Diceritakan ada seorang alim punya 2 putra. Kemudian orang alim ini dari mulai pagi sampai sekitar jam 10-an lah, maksudnya menjelang siang, itu diisi dengan pengajian-pengajian yang dalam pengajian itu muridnya adalah para santri, bukan anaknya. Ya, beliau meluangkan waktu pagi harinya untuk para santri, dan sisanya, ya, sisa waktu pagi hari itu sampai menjelang zuhur, waktu yang sangat membosankan itu kan, jam 11 sampai jam 12 itu waktu yang sangat membosankan, diisi untuk memberikan materi kepada 2 putranya. Jadi beliau lebih mendahulukan santri-santri yang datang dari jauh dibandingkan kedua putranya. Akhirnya kedua putranya kan jelas merasa iri terhadap waktu yang diberikan oleh ayahnya kepada orang lain dibandingkan anaknya sendiri. Akhirnya mereka protes, "Ayah, kalau jam segini karakter kita atau semangat kita menurun, akal kita pun juga akan tumpul." Begitu. Kemudian dijawab oleh ayahnya, "Jangan begitu. Banyak orang-orang dari jauh datang ke ayah untuk belajar ilmu, sehingga ayah harus mendahulukan mereka." Walhasil, dengan sebab kasih sayang beliau terhadap santri-santrinya, kedua putranya menjadi ahli fikih yang mengungguli ahli fikih lain di masanya. Itu berkah dari kasih sayang seorang guru terhadap murid-muridnya. Berkahnya ya jelas, nanti anaknya menjadi orang alim. Begitu. Nah, cuman karena memang basic keilmuan dari Syekh Az-Zarnuji adalah basic ilmu agama, ya, sehingga yang ditampilkan oleh beliau itu adalah seorang guru pasti menginginkan anaknya, ya, menginginkan muridnya mengerti tentang ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu bukan cuma sekedar fikih, bukan cuma sekedar tasawuf, bukan cuma sekedar akidah. Semua ilmu ada dalam
Al-Quran, begitu. Sehingga pernah terjadi kontroversi. Jadi perlu diingat ya, era terbaik itu adalah eranya para sahabat. Ya, ilmu Nabi dibandingkan dengan ilmu sahabat itu bagaikan lautan dibandingkan dengan satu tetes air dari lautan. Begitu juga ketika kita bandingkan ilmu sahabat dengan ilmu tabi'in, generasi selanjutnya. Itu juga begitu. Ilmu sahabat ibarat lautan, ilmu tabi'in cuma satu tetes dari lautan. Ya, sehingga semakin secara umum ya, secara umum semakin akhir zaman itu orang-orang semakin tumpul akalnya. Artinya mereka kualitasnya semakin menurun ketika dibandingkan dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Sehingga era Islam awal yang namanya Al-Quran itu tidak seperti sekarang. Tidak ada penjilidan Al-Quran, itu tidak ada. Al-Quran itu masih ditulis di batu-batu, di kulit dan seterusnya, dan itu masih tercecer. Kemudian setelah peperangan, banyak orang muslim yang gugur di medan perang, dan banyak dari mereka yang hafal Quran juga gugur, sehingga inisiatif dari sahabat Umar ya, sahabat Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran dan membukukan Al-Quran ya, karena khawatir kalau seandainya tidak segera dibukukan maka Al-Quran akan hilang dari muka bumi. Sebab orang-orang yang hafal Al-Quran satu persatu meninggalkan dunia. Begitu. Ini maksudnya inisiatif sahabat Abu Bakar atau sahabat Umar ya, dicek lagi di kitab-kitab. Cuman yang jelas pembukuan Al-Quran itu adalah tindakan bid'ah. Ya, jelas. Nabi tidak pernah memerintahkan kepada para sahabat, kumpulkanlah Al-Quran dan buatlah, jilidlah Al-Quran. Itu tidak pernah Nabi berkata begitu. Sehingga perilaku sahabat berupa mengumpulkan Al-Quran, membukukan hadis, itu adalah bid'ah. Jelas ya, jelas bid'ah. Sesuatu yang baru, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi perlu kita ingat, hadis itu bukan cuma sekedar kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Bukan cuma itu saja, hadis itu masih banyak ya. Jadi orang-orang yang cuma hafal hadis itu kullu bid'atin dolalatun, akhirnya memvonis orang-orang yang melakukan tahlil, yang melakukan ziarah kubur sebagai perilaku bid'ah yang nanti hukumnya adalah sesat dan kesesatan ada di neraka. Mungkin mereka cuma hafal hadis itu maksudnya. Mereka tidak hafal hadis lain tentang baiknya zikir, kemudian baiknya mengingat kematian dengan cara berziarah. Selain itu juga kita bisa mendoakan orang yang sudah mati dan seterusnya. Ya, jelas pembukuan Al-Quran, pembukuan hadis itu adalah bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Tidak bisa kita bayangkan seandainya tidak ada inisiatif untuk membukukan Al-Quran pada masa itu. Mungkin sekarang kita tidak bisa menikmati Al-Quran karena Al-Quran sudah hilang dari muka bumi. Orang-orang yang hafal Al-Quran tidak ada, sudah meninggal semua. Kalaupun masih ada, itu tidak komplit gitu. Nanti perjalanannya itu kan membuktikan bahwa per generasi itu akan semakin melorot, semakin menurun kualitas keilmuannya. Nah, pada zaman sahabat itu ya seperti sahabat Ibnu Abbas dan yang lain-lain, kalau seandainya beliau membaca Al-Quran atau membaca hadis, beliau bisa langsung memahami Al-Quran dan memahami hadis. Tapi era setelah beliau karena memang kualitas keilmuannya semakin menurun,
akhirnya muncul madhab fikih, madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Hambali. Ini juga bid'ah. Awal pertama kali dirumuskan ada mazhab fikih itu juga ditentang oleh ulama-ulama pada saat itu. Kalian melakukan bid'ah. Nabi tidak pernah memerintahkan umat muslim untuk mempelajari teks selain Al-Quran dan hadis. Seandainya kalian membuat teks fikih, mazhab fikih, itu berarti menyuruh orang-orang muslim untuk belajar selain Al-Quran dan hadis. Itu bid'ah. Tapi ini adalah sebuah kemaslahatan yang besar, karena orang-orang yang semakin kesini ke zaman akhir, mereka tidak mampu kalau seandainya membaca Al-Quran dan hadis, tidak mampu untuk memahami maknanya secara menyeluruh. Kalau Imam Abu Hanifah oke lah, bisa memahami Al-Quran dan hadis. Tapi kalau seandainya generasi yang setelahnya atau kita, ini tidak bisa. Begitu. Sehingga Al-Quran kita atau pedoman kita itu yang kita pelajari itu ya kitab-kitab kuning. Tetap nanti bersumber dari Al-Quran dan hadis. Cuman yang kita pahami itu adalah kitab kuning. Kita tidak bisa menjangkau pemahaman Al-Quran tanpa bantuan dari karya-karya ulama berupa kitab kuning. Begitu. Dan setelahnya itu juga orang-orang zaman sekarang itu sulit untuk memahami kitab kuning, ya, sangat kesulitan memahami kitab kuning, sehingga muncul menerjemahkan kitab kuning. Tujuannya apa? Untuk memberikan pemahaman terhadap hukum-hukumnya Allah, begitu, agar manusia paham tentang hukum-hukumnya Allah. Nggak apa-apa, nggak usah munafik. Maksudnya kalau seandainya kita tidak tahu tentang hukum dan kita tidak tahu cara memahami Al-Quran, kita nggak usah munafik untuk membaca terjemah atau membaca kitab kuning, karena kapasitas kita di situ, maksudnya. Gitu ya. Kemudian wayambari, dan selayaknya apaan layunazi'an, agar tidak berselisih siapa tolibul ilmi ahadan dengan seseorang, walayu khosimahu, dan tidak bermusuhan siapa tolibul ilmi dengan ahadan, li'annahu, karena sesungguhnya bermusuhan itu yudayyi'u, menyia-nyiakan, apa bermusuhan atau membuang-buang apa bermusuhan, auqatahu, terhadap waktu-waktunya. Kila, diucapkan, apa al-musinu sayujza bi'ihsanihi, maknanya al-musinu bermula, orang yang berbuat baik, itu sayujza, akan dibalas siapa muhsin, bi'ihsanihi, sebab perbuatan baiknya, wal musi'u, bermula orang yang berbuat buruk, itu sayakfihi, akan mencukupi terhadap al-musi' apa masawihi, keburukan-keburukannya,
Ansyadani menyanyikan kepadaku. Siapa? Asyaikhul imamul ajalluz zahidul arifu Ruknuddini Muhammad bin Abi Bakrin al-ma'rufu bi imami khawahiro zadahul mufti rahmatullahi alaihi, amin. Itu ini ya, julukan, lakob dari beliau, banyak banget julukan baik. Kola berkata, mana tadi? Siapa? Al-ajallu az-zahidu itu ya. Kola berkata, siapa imam, gitu aja. Ansyadani menyanyikan terhadapku. Siapa? Sultanus Syariati Yusuf Al-Hamdani. Hadza syi'ra, akan syair ini. Tinggalkanlah siapa kamu, al-mar'a terhadap seseorang, la tajzihi jangan membalas siapa kamu terhadap al-mar'a, ala su'i fi'lihi atas keburukan perilakunya, atas keburukan perilakunya. Saya fihi akan mencukupi terhadap al-mar'a, akan mencukupi terhadap al-mar'a apa mak sesuatu, fihi yang ada dalam dirinya, wama dan sesuatu, huwa yang bermula huwa yang bermula al-mar'u ya, itu fa'iluhu orang yang melakukan ma. Kila diucapkan man bermula siapa, itu aroda menginginkan siapa man, an yarghoma agar terputus apa, anfu aduwihi hidung musuhnya, fal yukarrir maka hendak mengulang-ulang siapa man, hadza syi'ra akan syair ini, wa unsyidtu dan dinyanyikan siapa aku, idza syi'ta antal qadu wa karoliman, maknanya idza syi'ta ketika menginginkan siapa kamu, antal ko untuk bertemu siapa kamu, aduwaka terhadap musuhmu, roliman halnya orang yang tunduk atau hina, wataqtuluhu dan membunuh siapa kamu terhadap aduwaka, ghamman karena keprihatinan, watuhriquhu dan membakar siapa kamu terhadap aduwaka, hamman karena kesedihan, farum maka carilah siapa kamu, lil ula terhadap sesuatu yang luhur, wazdad dan tambahlah siapa kamu,
minal ilmi dari ilmu, annahu karena sesungguhnya keadaan itu man bermula siapa, itu izdada jika bertambah siapa man apanya, ilman ilmunya, zada maka bertambah siapa hasiduhu orang yang hasud terhadapnya, apanya, ghamman kesedihannya. Itu ya, nggak penting kita punya musuh, itu nggak penting. Artinya kalau seandainya kita manusia yang benar-benar keren ya, maksudnya dia akan tidak menganggap musuh siapapun, bahkan setan juga bukan musuh gitu. Setan itu bukan musuh ya, maksudnya ini untuk orang-orang yang kualitas tinggi ya. Setan itu bukan musuh, setan itu justru dijadikan sebagai teman terbaik. Sebab begini, kan Allah memvonis innahu lakum aduwwum mubin, kan, musuh yang nyata. Dan ketika kita menggagalkan rencana setan, itu berarti kita melakukan misi yang sangat luar biasa. Contoh semisal kita sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk berbuat buruk, kita sudah merencanakan untuk merampok semisal. Kemudian setelah semua rintangan terlerai, maksudnya kesempatan merampok itu sudah sangat besar untuk kita lakukan, dan ternyata kita membatalkan kegiatan merampok, maka setan akan menangis histeris karena misi dia untuk menggoda kita itu hampir finish, tapi ternyata di depan garis finish kita menggagalkan rencana setan, sehingga itu nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan ada seseorang yang menjadi wali sebab hal tersebut. Jadi ceritanya dia itu punya saudara perempuan ya, kemudian saudari perempuannya itu paceklik, dia kelaparan, dan si laki-laki ini sangat menginginkan terhadap saudarinya itu, padahal saudarinya sudah punya suami, menginginkan zina gitu maksudnya. Kemudian kesempatan pertama minta makan kan si perempuan itu kepada laki-laki, tidak dikasih kecuali dengan satu syarat, kamu mau berzina dengan saya. Satu kesempatan ditolak, tidak mau, perempuannya masih menjaga harga diri dan menjaga keimanannya. Kesempatan kedua ditolak juga. Kesempatan ketiga karena memang sudah sangat lemas gitu ya, sudah sangat lemah karena belum makan berhari-hari, akhirnya si perempuan itu bersedia untuk diperlakukan buruk oleh si laki-laki, mempersilahkan untuk diperkosa oleh si laki-laki. Tapi sebelum diperkosa, si perempuan itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Nah, rencana setan itu kan hampir finish, berarti sudah tidak ada halangan untuk melakukan perbuatan buruk berupa zina. Si wanita sudah pasrah karena dia sudah lemah sekali. Tapi si laki-laki ini ternyata sadar, iya, ini adalah perbuatan buruk, dan dia memperkosa perempuan tersebut, membatalkan rencana zinanya. Dan setelah itu, ya singkat cerita batal ya zinanya. Kemudian si laki-laki ini menjadi seorang wali berkat ketakwaannya kepada Allah, ketakutannya kepada Allah dari melakukan zina.
dan itu sudah hampir finish, maksudnya begitu. Lah, begini ya maksudnya, yang namanya perkara haram itu dalam usul fikih adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat dosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Syarat kita mendapat pahala itu ketika kita niati. Ketika kita niati, semisal sekarang kita tidak mencuri, kita niati tidak mencuri, maka kita dapat pahala meninggalkan haram berupa mencuri. Tapi seandainya kalau tidak kita niati, tidak dapat pahala. Begitu. Kita cuma terhindar dari dosa. Nah, jelas kualitas seseorang dalam menghindari dosa itu jelas yang lebih besar adalah seseorang yang sudah dihadapkan dengan dosa. Contoh begini, ada orang tidak zina karena dia tidak punya kesempatan zina, dia tidak punya duit untuk menyewa pelacur semisal. Dan ada seseorang yang memiliki duit banyak dan punya kesempatan untuk menyewa pelacur semisal. Ketika orang yang tidak punya kesempatan tidak melakukan zina, ini wajar. Karena tidak ada kesempatan, tidak ada jalan untuk melakukan kemaksiatan. Meskipun ini baik ya, tapi jauh lebih baik orang yang punya kesempatan untuk zina tapi dia tidak zina, jauh lebih baik. Begitu. Karena ada mujahadah dulu, dia berperang dengan nafsu dia terlebih dahulu. Kalau seandainya seseorang sudah dihadapkan dengan perkara haram, dia berperang dulu. Begitu. Sehingga orang-orang tasawuf memandang setan itu adalah sahabat yang baik. Karena dengan setan yang selalu menggoda ke arah yang buruk, sehingga kalau seandainya seseorang mengikuti arahan setan dan ketika hampir finish ternyata dia menghentikan menghentikan instruksi setan, setan akan sakit hati. Ya maksudnya rencana yang hampir finish ternyata batal. Begitu. Lah ya jangan jauh-jauh lah. Semisal kita lomba lari gitu ya, lomba lari. Kalau seandainya kita jatuh di awal dengan kita jatuh di depan garis finish, itu lebih sakit mana? Jelas lebih sakit ketika jatuh di depan garis finish dan tidak berhasil finish. Begitu. Setan pun begitu. Maksudnya itu ya. Dan seperti sabda Nabi kan, al jihad jihad yang al akbar itu adalah mujahadatun nafsi, memerangi diri sendiri. Tuhan tidak meminta kita untuk mengalahkan raksasa, tapi Tuhan memerintahkan kita untuk melawan raksasa. Maksudnya apa? Yang Tuhan perintahkan itu adalah kita sekuat mungkin melawan nafsu kita, melawan ego kita, gitu. Setan itu cuma sekedar menggoda. Yang mengeksekusi itu adalah ego kita sendiri, nafsu kita sendiri, gitu maksudnya. Jangan kebanyakan nyalahin setan, tapi kita lupa menyalahkan diri sendiri, gitu ya. Jangan sampai menyalahkan setan. Setan saja tidak boleh disalahkan, apalagi orang lain, apalagi Allah disalahkan. Itu jangan sampai. Kalau kita tersudutkan untuk menyalahkan sesuatu, maka salahkan diri kita. Ya banyak ceritanya kan, seperti kaum Antiokhia itu, mereka berkata kalau seandainya mereka mengalami hal buruk, mereka akan berkata ini sebab orang-orang yang beriman, sebab iman yang dibawa oleh kamu, sebab agama yang dibawa oleh kamu, kami mengalami bencana. Itu menyalahkan orang lain atau orang Yahudi. Kalau seandainya mereka mengalami bencana, mengalami kesusahan, kesulitan, mereka menyalahkan Nabi Muhammad. Atau kaumnya Nabi Musa yang ketika mereka mengalami kesusahan, kesulitan, mereka menyalahkan Nabi Musa dan para pengikutnya.
Ini dikritik oleh Allah, dikritik habis. Jangan salahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Begitu. Atau ada sahabat yang pada saat perang Uhud mereka ada indikasi menyalahkan Allah. Jadi di perang Uhud kan mereka kalah ya. Kalah melawan orang kafir. Mereka berkata, "Ya Allah, bagaimana ini? Masa kita orang-orang muslim kalah melawan orang kafir? Padahal agama yang benar adalah agama kita dan Rasulullah ada dalam barisan kita. Kok kita kalah?" Kemudian dikritik oleh Allah. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan saya, salahkan diri kalian karena kalian meninggalkan pos. Nabi sudah memerintahkan kalian untuk tetap diam di pos, maksudnya di bukit gitu ya, untuk memanah. Tapi ternyata setelah orang-orang kafir lari dan meninggalkan harta mereka, orang-orang yang ditugaskan memanah ini malah berebut harta yang ditinggalkan orang-orang kafir. Padahal mereka diperintahkan oleh Nabi untuk diam di bukit. Nah, itu yang menyebabkan kalian kalah karena kalian maksiat, karena kalian durhaka, tidak nurut, tidak patuh terhadap perintah Nabi. Gitu. Ya, sehingga apapun itu kita perlu introspeksi diri sendiri. Sehingga cara untuk mengalahkan musuh ya, jelas semua orang itu pasti musuh. Sebaik apapun orang, Nabi Muhammad saja ya, orang paling luar biasa, akhlak paling mulia, tapi tetap beliau masih banyak musuh. Sehingga kita pun akan, maksudnya kita juga pasti punya musuh gitu. Nah, cara kita untuk menghancurkan musuh itu bukan kita dengan cara mencaci mereka, bukan kita memukul mereka dan seterusnya, bukan. Tapi dengan cara kita tingkatkan kualitas diri kita. Sebab musuh kita adalah orang yang benci terhadap kita. Ya. Orang yang benci terhadap kita otomatis seandainya melihat kita bahagia atau kita mendapatkan prestasi, mereka akan sedih. Begitu. Orang-orang yang memusuhi kita akan sedih di saat kita bahagia atau di saat kita meraih sebuah prestasi. Sehingga kalau seandainya kita pengen menghancurkan musuh kita, maka jangan dengan cara fisik, jangan pakai kekerasan, jangan mukul dan seterusnya, tapi tingkatkan kualitas diri kita. Nanti dengan sendirinya ketika kualitas kita bertambah, rasa hasud dia, rasa sedih dia akan semakin bertambah karena melihat kita semakin sukses. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala Muhammad.